Oke, kita akan melakukan live action ya. Di sini kita akan pertama-tama kita akan melakukan scanning terhadap Docker image yaitu Node Alpine di versi 14.14 yang diketahui ini memang sudah lama ya versinya. Jadi kita lihat juga di Docker Hub mereka memiliki variabilities yang cukup besar ya di critical dan high-nya. Jadi kita bisa lihat juga di sini in action-nya bagaimana Trivi dapat uh, mendeteksi kerentanan tersebut. Sebagai catatan di sini kita sudah siapkan dulu ya cache untuk Trivi-nya supaya kita tidak perlu mendownload dulu database secara berulang ketika akan melakukan scanning. Jadi komen ini berfungsi untuk melakukan vulnerability scanning saja, tidak dengan sensitive information, hard-coded secret detection, supaya lebih cepat. Dan ini hanya menghasilkan di filter ya, severity yang terkategorikan sebagai high dan critical. Nah, ini ketika sudah selesai SBO, apa namanya report ya, scanning, belum SBOM, sorry. Nah, ini salah satunya ada package dari Node.js, beberapanya. Ini ada Crossbound, Decode URI Component, ini ada CVE ID-nya, severity, statusnya fix, install versionnya berapa, fix versionnya berapa. Jadi ini adalah serangkaian proses ya yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi lebih awal, mempercepat prosesnya. Itu dibandingkan nanti ketika sudah live, ternyata kita bisa di-attack. Gitu. Oke. Yang kedua, kita akan melakukan SBUM generation ya. Jadi kalau tadi si reportnya itu langsung ditampilkan oleh Tripi untuk kita baca langsung. Nah, bagaimana jika kita nanti harus memasukkan ya hasil report ini ke proses lainnya, mungkin di aspek security yang harus kita identifikasi lebih lanjut, itu kita bisa lakukan dengan SBOM generation. Nah, oke. Hasilnya adalah format Cyclone DX seperti ini, yang nanti di dalamnya kita bisa lihat lebih jauh apakah ada package yang berbahaya. Nah, jadi sebetulnya report yang tadi itu hampir mirip ya dengan yang ini, cuman formatnya aja yang berbeda. SBOM ini adalah artefak yang bisa kita reproduksi, kita bisa distribusikan ke tools lain. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah kita akan melakukan scanning terhadap repository menggunakan fitur file system scanning ya. Jadi nanti kita akan mendownload terlebih dahulu ya, mengklon nih sebuah repository dari OWASP, yaitu Node.god, yang isinya sebetulnya ini adalah top 10 ya, top 10 vulnerabilities yang mereka state dalam repositorinya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Trivi dapat melakukan scanning terhadap uh, sebuah repository menggunakan fitur file system. Oke, ini yang pertama. Kita hapus dulu ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Dan ya, sorry, yang image ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melakukan scanning seperti ini, bahkan tidak hanya untuk project saja ya, maksudnya untuk file system base kayak gini, tapi juga bisa nanti mendeteksi untuk infrastructure as code, kalau misalnya ada terdeteksi misconfiguration gitu. Nah ini ketika sudah selesai, hasilnya sama mirip ya, mirip dengan yang image SBOM ini, karena isinya tetap Cyclone DX format. Di sini kita bisa observasi nanti apakah terdapat package atau
modul yang dipasang pada repository ini ya, terutama dalam source code-nya jika memiliki CVE atau tidak gitu. Dan sedikit catatan bahwa SBOM dengan format JSON ini sebetulnya bukan human readable ya, walaupun memang bisa kita baca, tapi lebih tepatnya untuk digunakan di ingest ke sistem lainnya. Oke, kembali lagi. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana hands-on dari Trivi dalam melakukan scanning ya terhadap Dr. IMAGE dan repository menggunakan fitur file system scanning-nya ya. Sedikit pesan dari saya mengenai uh, topik ini adalah modern technology means modern attack ya. Jadi teknologi semakin modern bahkan attack berarti attack-nya pun semakin modern ya. Sophisticated dan mungkin bisa jadi lebih canggih dari dari teknologi yang kita gunakan ya karena adversaries attacker itu akan selalu mencari cara bagaimana cara mengeksploitasi sebuah sistem atau aplikasi. Ada tiga prinsip penting yang harus kita pastikan dilakukan ya. Yang pertama adalah never trust, always verify. Ini adalah penerapan dari zero trust ya, di mana kita tidak bisa sekarang hanya mempercayai ya dalam menggunakan sesuatu, tapi kita harus verify bahwa tidak ada perubahan pada alat, pada modul, pada package yang kita gunakan. Yang kedua ada security is the new definition of done. Kita nggak bisa bilang bahwa sesuatu itu sudah selesai dan aman sebelum kita benar-benar membuktikannya bahwa itu semua sudah selesai dan aman gitu ya. Jadi satu caranya adalah dibuktikan. Dan yang terakhir adalah shift left security. Untuk software supply chain modern itu kita harus lebih cepat lagi ya menangani bagaimana security flaw ini harus ditindak ya sebelum nanti menjadi bahan eksploitasi oleh penyerang. Jadi pada saat development kita bisa lakukan scanning lebih awal untuk menutup kekurangan atau security flaw ini lebih awal. Dan ini adalah sumber yang saya gunakan tadi untuk mendapatkan beberapa informasi yang mengenai software supply chain security report. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama developer atau teman-teman yang mulai belajar mengenai DevSecOps ya. Terima kasih, saya pamit.